Halo, kembali bersama akun YouTube Hadi Syantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 10 Agustus 2022, jam 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Masih jam setengah 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor handphone saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Judul video saat ini adalah hak jawab atas pertanyaan netizen-netizen. Oke, saya mau terangkan dulu ya. Ada beberapa netizen, tapi tidak semua netizen ya. Ya mungkin sekitar 10-20% lah ya. Ada beberapa netizen yang lagi memframing saya seolah-olah saya ini jahat, dan lagi memframing saya seolah-olah saya ini busuk. Oke, saya ulang sekali lagi. Ada beberapa netizen lagi memframing saya, membuat skenario seakan-akan saya ini jahat, dan membuat framing skenario seakan-akan saya ini punya niat busuk. Oke, makanya saya bikin hak jawab ya, biar tidak terjadi bola liar. Oke, sekali lagi, video ini adalah hak jawab atas pertanyaan netizen-netizen. Oke, pertanyaan satu. Oke, sebelum saya menjelaskan, buat Anda yang baru pertama kali melihat video akun YouTube Hadi Syantar, perkenalkan dahulu, nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya admin tunggal dari akun YouTube Hadi Syantar. Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya Mekar_Prangko_Kuno. Saya diberi kemampuan oleh Tuhan yang Maha Baik, kemampuan indigo, bisa melihat masa depan, dan saya diberi kemampuan khusus, yaitu oil logika, adalah kemampuan untuk mendeteksi letak posisi sumber minyak bumi. Saya diberi kemampuan khusus oleh Tuhan yang Maha Baik, yaitu oil logika, yaitu kemampuan mendeteksi, menterawang letak posisi cadangan sumber minyak bumi atau gas alam. Saya berhasil mendeteksi sekitar 3 negara, yaitu negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Ukraina. Untuk negara Indonesia, saya berhasil mendeteksi sekitar 500.000 titik letak posisi cadangan sumber minyak bumi. Untuk negara Malaysia, saya berhasil mendeteksi sekitar 80.000 titik letak posisi cadangan minyak bumi. Untuk negara Ukraina, saya berhasil mendeteksi letak 80 titik letak potensi cadangan minyak bumi. Oke, saya akan jelaskan one by one hak jawab saya atas beberapa pertanyaan yang langsung diajukan di akun YouTube Hadi Syantar, maupun melalui WhatsApp saya, melalui Messenger Facebook Wang Sugito, dan melalui DM-nya Instagram saya Mekar_Prangko_Kuno. Oke, saya jelaskan one by one ya. Pertama, apakah ini hoax? Hoax itu artinya bohong ya. Apakah ini bohong? Saya berkali-kali bilang, buat apa saya berbohong, buat apa saya hoax? Karena buat apa? Kan kalau saya berbohong atau ini hoax, kan ujung-ujungnya bisa berurusan dengan masalah hukum. Oke, saya memberi info apa yang saya dapatkan dari Tuhan yang Maha Baik. Bukan kemampuan saya ya, tapi Tuhan yang kasih saya kemampuan ya. Kalau saya sih kecil, nggak ada apa-apanya. Oke, kedua, saya udah jawab ya, apakah ini hoax? Tidak, ini bukan hoax. Apakah sudah terbukti? Ini pertanyaan kedua ya, apakah sudah terbukti? Saat ini memang belum terbukti, karena belum ada
baik dari negara Indonesia maupun negara asing atau swasta Indonesia ataupun swasta asing yang memakai jasa saya. Ya bagaimana mau terbukti, kan belum ada yang pakai jasa saya. Nah, kalau kecuali sudah ada yang pakai jasa saya baru terlihat kan ada buktinya. Ibarat kata saya dagang siomay. Bagaimana saya tahu konsumen bilang siomay yang buat saya, yang dagangan saya itu siomay itu enak atau kagak? Karena konsumennya belum beli, kecuali ada beberapa konsumen yang beli produk siomay saya, kan saya tanya, Pak atau Ibu, siomay dagang saya enak nggak? Apakah keasinan? Apakah keaseman? Apakah kemanisan? Apakah kepedesan? Apa gimana gitu? Apakah siomaynya terlalu alot atau kayak gitu? Jadi kan saya belum tahu kan. Jadi yang berhubungan dengan kemampuan yang Tuhan kasih ke saya itu kemampuan oilogika, kemampuan mendeteksi letak sumber minyak bumi atau gas alam. Ya memang belum ada buktinya karena belum ada konsumennya. Kecuali sudah ada konsumennya, nah saya baru bisa testimoni tuh. Oh, udah ada ini nih, ini buktinya, ada videonya, ada fotonya, ada rekamannya. Jadi saya bisa memberi testimoni, karena kalau belum ada konsumennya saya nggak bisa beri testimoni, ya kan? Oke. Pertanyaan ketiga, kok bayar? Ini pertanyaan yang menurut saya, astaga, pertanyaan yang paling konyol. Sekali lagi, pertanyaan yang paling konyol. Saya udah beberapa kali ngomong. Pertama, saya ini bukan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah secara gratis. Ho 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 ho, kau anak baik, saya kasih hadiah mainan. Oh ho ho, kamu anak baik, saya kasih hadiah boneka. Oh ho ho, kamu anak baik, saya kasih hadiah permen. Oh ho ho, kamu anak baik, saya kasih hadiah uang. Oh ho ho, kamu anak baik, saya kasih hadiah baju. Saya bukan Sinterklas. Jadi memang pertama saya bukan Sinterklas. Pertanyaan ketiga ya, kok bayar? Jawaban saya bukan Sinterklas. Walaupun muka saya sudah kayak Sinterklas. Ya, saya mukanya gemuk ya. Muka saya kayak Sinterklas. Satu, saya bukan Sinterklas yang bagi-bagi secara gratis. Kedua, saya ini memang posisi lagi butuh uang. Memang Tuhan memberi saya izin untuk menjual informasi itu. Tapi saya tahu batas saya. Kalau buat kewajiban saya terhadap negara Indonesia yang saya cintai, saya kasih diskon 50%. Jadi kalau swasta atau negara asing atau swasta Indonesia atau swasta asing atau negara asing yang pakai jasa saya, bayar 80 miliar per satu titik info sumber minyak bumi atau gas alam. Bayar saat terbukti ya. Untuk negara Indonesia saya kasih diskon 50%. Jadi cukup bayar 40 miliar per satu titik lokasi minyak bumi atau gas alam yang saya infokan. Bayar saat terbukti. Jelaskan. Jadi kok bayar? Pertama, saya bukan Sinterklas. Kedua, memang saya berbisnis. Tapi saya tahu kewajiban saya kepada negara Republik Indonesia yang saya cintai. Buat negara Indonesia saya kasih diskon 50%. Sangat adil dong, ya kan? Masa minta gratis? Karena saya aja bayar ini, bayar itu, bayar ini, banyak kewajiban yang saya perlu bayar, ya kan? Kan di dunia ini tidak ada yang gratis. Oke? Kecuali maaf kata kentut masih gratis ya, belum dipajak ya. Oke, pertanyaan keempat, kan Bapak lagi susah kok mau membantu Indonesia? Dan ini pertanyaan yang super konyol. Ya, saya harus akui saat ini posisi saya dalam keadaan susah. Saat ini ya, saat akan datang saya percaya saya tidak akan susah.
Justru itu saya merasakan saya sebagai rakyat, saya ini susah. Tentu yang nasibnya sama seperti saya itu banyak. Kok rakyat ada susah? Karena kenapa? Karena negara Republik Indonesia ada beberapa sistem ekonominya ya yang tidak bekerja secara maksimal. Kalau negara ekosistem ekonominya bekerja secara maksimal, tidak ada rakyat yang susah. Sekali lagi saya serangkan ya, jika sistem ekonominya berjalan, tidak ada rakyat yang susah. Ya kan, tidak ada. Lihat saja negara-negara Arab terlalu kayak Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Saudi Arabia. Apakah di negara situ ada penduduk yang susah? Nggak ada. Kalau pendatangnya imigrasi itu ada yang susah, ya itu bukan penduduk lokalnya, itu beda, oke? Tapi penduduk aslinya, penduduk rakyatnya itu nggak ada yang susah, karena sistem ekonomi mereka sudah berjalan dengan baik. Lalu bagaimana caranya memperbaiki sistem ekonomi Indonesia? Tuhan memberi saya kemampuan untuk menterawang letak sumber minyak bumi. Kemampuan itulah yang saya tawarkan ke negara Republik Indonesia yang saya cintai. Juga saya tawarkan ke negara Malaysia, negara tetangganya Indonesia, neighbornya Indonesia. Karena kenapa? Dengan memakai jasa saya, bayar ya, bukan gratis ya. Dengan memakai jasa saya, saat negara Indonesia maupun negara Malaysia menemukan kilang minyak bumi lalu membangunnya, itu kan ada hasilnya. Asalkan tidak dikorupsi, negara membangun, misalkan membangun rumah sakit, negara Indonesia atau negara Malaysia membangun rumah sakit, negara membangun universitas pendidikan gratis, mulai dari PAUD. PAUD itu adalah pendidikan usia dini ya, atau TK playgroup. Kalau bahasa Inggrisnya kinder kid kalau nggak salah. Sorry, tolong ralat kalau saya salah. Ada pendidikan gratis mulai dari usia kecil sampai S3. Lalu ada negara memberi subsidi ke rakyatnya, memberi saat rakyat, jadi banyak kemudahan. Dengan gitu rakyatnya dikasih modal, dengan gitu rakyatnya bisa berusaha. Dan itu saat itu rakyat tidak ada yang susah. Susah mungkin ada, tapi bukan susah secara ekonomi, susah mungkin secara penyakit, mungkin bisa kata diabetes atau sakit jantung atau apa. Ya itu beda lagi. Itu bukan salah negara, itu salah masyarakat yang tidak menjaga kesehatannya. Tapi negara ketika sistem ekonominya maju, ketika sistem ekonominya berjalan, tidak ada korupsi, garis bawain, tidak ada korupsi, garis bawain ya. Hasil-hasil minyak itu menunjang ekonomi Indonesia dan menunjang ekonomi Malaysia. Dan tidak dikorupsi, rakyatnya menikmati kekayaan tersebut. Saya yakin tidak ada orang susah di Indonesia maupun di Malaysia. Andai pun ada susah, mungkin susahnya bukan susah karena ekonomi. Susahnya mungkin karena dia kena penyakit, atau susahnya mungkin lagi menghadapi ujian sekolah. Yaitu mungkin kan sulit belajar, menangkap pelajaran. Tapi kalau ketika negara punya uang, lalu uangnya tidak dikorupsi, lalu dibangun universitas, lalu dibangun rumah sakit, lalu dibangun sistem penunjang kesehatan, lalu dibangun sistem asuransinya, lalu dibangun ini buat kesejahteraan masyarakatnya. Tidak ada negara miskin. Tidak ada rakyat yang miskin. Tidak ada rakyat yang kesusahan. Justru saya lagi susah ini, saya percaya ada orang juga yang susah seperti saya. Justru saya menawarkan ke negara Indonesia, saya menawarkan ke negara Malaysia, ayo pakai jasa saya. Saya diberi kemampuan untuk mendeteksi letak sumber minyak bumi. Ayo, pakai jasa saya. Saat berhasil bayar,
negara Indonesia ataupun negara Malaysia bangun kilang minyak buminya, jual hasil minyak bumi atau gas alamnya. Ketika dapat uang, pergunakan buat masyarakat, asalkan tidak dikorupsi. Oke, saya sudah jelaskan ya. Jadi yang pertama, apakah ini hoax? Ini tidak hoax. Kedua, apakah ada hasilnya? Hasilnya belum ada karena belum ada konsumen. Ketiga, kok bayar? Pertama, saya bukan center class. Kedua, memang saya menjualnya buat saya pribadi. Pertanyaan keempat, saya sendiri saya susah kok mau bantu negara Indonesia atau negara Malaysia. Justru saya susah. Dengan kemampuan saya deteksi letak sumber minyak bumi, saya mengajak negara Indonesia, saya mengajak negara Malaysia pakai jasa saya. Ketika mereka pakai jasa saya, negara Indonesia pun ataupun negara Malaysia teliti, lalu ada negara Indonesia atau negara Malaysia bayar jasa saya, lalu negara Indonesia dan negara Malaysia bangun kilang minyak bumi, disedot kilang minyak, lalu dijual, asalkan tidak dikorupsi. Sekali lagi, asalkan tidak dikorupsi, uang dipergunakan untuk masyarakat. Saya percaya tidak ada masyarakat yang susah. Mungkin susah penyakit ada, ya mungkin karena penyakit kayak diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, itu mungkin karena faktor dia ceroboh atau faktor karena udara, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kesusahan ekonomi, kalau negara Indonesia, negara Malaysia pakai jasa saya jamin tidak ada kesusahan ekonomi asalkan tidak dikorupsi. Oke? Jadi itu 4 pertanyaan ya. Terus ada pertanyaan yang selanjutnya. Bentar, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ini bisa merusak alam? Ini pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir ya. Kalau saya fokusnya meneliti itu, menterawang itu di lautan ya, bukan di daratan ya. Bisa merusak alam, bukan berarti nggak ada ya, bisa merusak alam dalam hal ini lingkungan lautnya ya. Jika saat diteliti, jika saat dibangun kilang minyak buminya biayanya dikorupsi, sekali lagi, bisa merusak lingkungan sekitar khususnya laut, bisa jika saat diteliti atau saat dibangun kilang minyak buminya biayanya dikorupsi. Contoh kata, biaya bangun kilang minyak bumi, contoh kata 1 triliun, contoh kata, mungkin kurang kali ya. Lalu dikorupsi, dikorupsi 1 triliun kan 1000 miliar ya. Korupsi 200 miliar aja nih, lumayan nih. Jadi biaya pembangunan kilang minyak bumi itu 800 miliar. Jadi aturan pakai kualitas besinya yang berapa puluh mili, tapi dikurangin. Efeknya apa? Yang tadinya pas mau ngebor itu di dalam laut atau keborannya itu memang tertuju di titik yang ada letak posisi minyak buminya. Ketika pakai alat abal-abal, mungkin bisa merusak kiri kanannya, mungkin karena dikorupsi, karena itu dalam tanda kutip penyakit negara Indonesia dan penyakit negara Malaysia itu adalah korupsi. Ini harus diberantas. Rasuah, penyakit dari negara Indonesia dan penyakit dari negara Malaysia itu adalah rasuah, korupsi. Ini harus diberantas. Caranya bagaimana? Harus menyatakan bahwa korupsi, rasuah lebih jahat daripada teroris. Itu karena dengan ada satu persamaan persepsi bahwa korupsi, rasuah lebih jahat daripada teroris, jadi pelaku korupsi, rasuah terhadap proyek negara itu harus dihukum mati dan hartanya harus disita. Berani nggak? Nah itu. Jangankan proyek minyak bumi,
semua proyek pun, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintah, jika dikorupsi bisa merusak alam. Tapi jika tidak dikorupsi, ya tidak merusak alam. Kan ada hitung-hitungannya. Pakai alat ini tidak merusak alam, ketebalannya berapa, kalau dikurangin aja sedikit, berapa mili, berapa inci, bisa merusak. Jadi yang penting tidak dikorupsi ya, tidak dirasuah ya. Oke, saya udah 5 pertanyaan itu ya, saya udah jawab ya. Semoga netizen yang saya bilang netizen busuk itu, yang ingin memframing saya menjadi busuk, netizen jahat yang memframing saya ingin jadi jahat, sadar. Saya ingin membantu Indonesia, saya ingin membantu Malaysia, karena saya sadar bahwa negara Indonesia dan negara Malaysia itu punya potensi sumber minyak bumi atau gas alam yang belum digarap. Jika itu digarap dan jika itu tidak dikorupsi, negara Indonesia dan negara Malaysia bisa maju secara ekonomi. Oke. Sekian dan terima kasih. Ora seluruh dunia, ora seluruh dunia, ora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Oke, hari ini saya posting dulu. Besok, bukan besok, ntar jam 11 malam saya akan posting ya. Saat ini saya rekam dulu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga dengan penjelasan saya ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan aneh lagi ya. Oke, karena saya tulus membantu Indonesia, saya tulus ingin membantu negara Malaysia, karena ya memang saat ini saya susah. Saat ini karena justru saya susah, saya ingin membantu negara Malaysia, negara Indonesia dan negara Malaysia, biar hasil terawang saya bisa ada manfaatnya buat negara Indonesia dan negara Malaysia. Asalkan tidak dikorupsi, negara Indonesia dan negara Malaysia bisa mengelola hasil alam, kekayaan minyak bumi dan gas alamnya, berkesejahteraan masyarakat, tidak ada masyarakat yang susah. Oke, sekian dan terima kasih. Ora seluruh dunia, ora seluruh dunia, ora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.